Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Catatkan kami semua menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang Engkau terima. Wahai yang Maha Menata, kuatkan iman kami, indahkan akhlak kami, berkahi rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Jadikan kami ahli ibadah yang khusyuk, ahli amal yang ikhlas. Golongkan kami menjadi orang yang istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya mau minta saudara tebak apa yang ada di tangan ini. Bingung, wajar bingung karena tidak tahu. Masuk. Sebentar. Nanti sedih. Ayat gampang. Ada traktor. Nah, yang menjadi ada yang gampang saja. Sebetulnya ini bukan sulap, tapi susah. Nah, jangan nyari yang ada. Ini uang nggak punya juga, ya udah. Saya sudah bisa. Oke, inilah saya bawa ini saja. Ini apa yang ada di tangan ini? Bingung, tidak tahu lagi ini isinya. Oke, terima kasih. Ini penting karena akan menunjukkan apa yang akan kita lakukan selama kita kerja ini. Terima kasih. Terima kasih ya. Terus. Apa yang ada di tangan ini? Kurang mantap. Apa yang ada di tangan ini? Kertas. Uang. Uang atau tisu? Ini bukan sulap. Uang atau tisu? Plastik? Besi? Jawab. Apa ini? Demikianlah orang-orang yang mantap. Kalau yakin itu mantap. Dalam hidup juga begitu. Kenapa saudara mantap? Karena saudara sudah dapat informasi ini tisu, betul? Tadi kenapa saudara bingung? Karena saudara belum tahu isinya apa. Hidup ini pilihannya mantap. Orang yang banyak bingung pasti kurang ilmu agama. Sekarang kalau dilihat dari depan ini wajah bekas meninggal, ya. Benar? Harus mantap, benar tidak? Ini wajah-wajah dalam antrian jemputan malaikat maut. Pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Pasti. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan yang tidak cocok, tidak sesuai harapan, dan yang sesuai harapan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Pasti hidup ini adalah ujian. Tidak punya uang, ujian. Punya uang, jawab adiknya. Banyak uang, ujian. Sakit, ujian. Sehat, jawab, ujian. Belum punya jodoh, sudah punya jodoh, bagus. Belum
punya anak? Punya anak? Banyak anak? Hidup ini ujian. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi tidak bisa ujian saya tidak, hidup saya banyak ujian. Memang begini. Wa ilaina turja'un. Pasti kita nanti di akhirat akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Ini kepastian. Kita hidup pasti mati, lagi nunggu mati, pasti diuji, udah gitu pasti dituntut pertanggungjawaban. Jadi kalau lihat potret yang suka nempel di kantor-kantor, kan ada dua, di tengahnya ada burung-burungan. Yang awet yang mana? Yang dua itu pasti berhenti dari jabatan. Yang kedua pasti berhenti dari hidupnya. Dan ada yang ketiga pasti akan diadili di akhirat nanti. Tidak bisa tidak. Beruntung saudara tidak kepilihnya. Yang di depan ini pasti berakhir ceramahnya, pasti berakhir hidupnya, dan pasti dituntut setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan. Tidak ada yang lolos, itu kepastian. Nah, mumpung hidup di dunia ini, apa yang paling teman-teman inginkan? Nggak jelas berarti. Apa yang paling diinginkan selama hidup ini? Berarti nggak jelas. Saya bantu ya. Pilih, mendingan banyak uang atau bahagia? Mendingan punya rumah sebesar istana atau bahagia? Mendingan punya mobil mewah atau bahagia? Mendingan punya jabatan tinggi atau bahagia? Jawab. Mendingan terkenal atau bahagia? Jadi apa yang paling diinginkan? Bahagia itu tenang dan berkah, sesuai dengan judul ini. Pertanyaannya, apa kunci hidup bahagia? Diam lagi, berarti nggak bahagia selamanya. Harusnya mantap jawaban dengan pisau begitu. Ya, kunci hidup bahagia ada dua. Kita orang Islam tinggal merujuk Quran saja, ya. Yang tadi Al-Anbiya ayat 35 tentang rute hidup nunggu mati, selama nunggu diuji, kemudian nanti diadili di akhirat. Nah, siapa yang bahagia menghadapi ujian? Ternyata kuncinya cuma dua. Surat An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi yang namanya bahagia itu bukan dipuji terus, tidak. Mau dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, dihormati, dibuli, ajab. Ah, ini namanya hayatan thayyibah. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, diberi nikmat dia syukur, diberi ujian dia sabar, ajab hidupnya tuh, enak, apapun yang terjadi, ajab. Namanya hayatan thayyibah. Rezekinya pasti cukup. Dia perlu salah, dia perlu cukup. Ada kalau nggak cukup stres, perlu bayar kontrakan 2 juta, ada 2.000, stres kan? Kita tuh tidak penting banyak uang, yang penting dia perlu ada. Yang penting dia perlu, yang nyebut ada siap menderita, cukup. Perlu buat makan, perlu buat kasih makan orang, perlu buat rumah makan gratis, perlu pengen bayar kontrakan, bayar kontrakan, pengen beli rumah, cukup. Buat anak sekolah, bikin sekolah, begitu. Buat sedekah 3 triliun, nah udah gitu aja. Hidup mah bukan masalah dia perlu ada, tapi dia perlu cukup. Dan ini hayatan thayyibah. Orang yang hayatan thayyibah tuh perlu apa aja, yang terbaik cukup, ada aja, nggak capek mikirin. Benar. Apa kuncinya? Cuma dua.
Satu, iman. Dua, amal saleh. Ulangi. Jadi kunci bahagia ada berapa? Satu, dua. Artinya kalau kurang bahagia apa yang terjadi? Yang keras, kurang iman dan kurang amal saleh. Ciri orang kurang iman. Satu, GTA, galau tiada akhir, bacem, banyak cemas, cemurus, cemas, terus menerus, liwai. Setiap ingat nanti besok yang akan datang, kalau bukan tidak boleh cemas itu normal, tapi cemurus, cemas terus menerus, GTA, kalau tiada akhir, gak menikmati apa-apa dalam hidup ini. Kalau orang kuat iman, mikir yang belum terjadi, belum kejadiannya, betul tidak? Belum tentu terjadi, belum tentu hidup besok. Daripada ribet sengsara memikirkan yang akan datang, lebih baik gara-gara mikir yang akan datang sekarang jadi orang baik, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, ikhtiarnya bagus, doanya bagus, besok Allah yang memberikan yang paling bagus. Itu orang beriman. Jadi cemas itu berbuah energi bagaimana hari ini menjadi hari yang disyukuri. Kenapa? Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukur hari ini ditambah nikmat. Orang kurang iman gak ingat ada Allah. Wah, cemas ini, cemas itu. Kita terus lagi nunggu mati hari ini. Siapa yang paling tinggi jabatannya di Indonesia? Ujungnya yang sudah pada mati tidak? Yang kaya, yang terkenal, yang cakep, habis. Cuman mampir. Belum tentu bahagia. Kalau kaya bahagia, Allah tidak adil. Karena tidak semua orang ditakdirkan kaya. Tapi kaya kuat iman dan kaya kekayaannya dijadikan tambah amal soleh, bahagia. Punya jabatan kuat iman dan jabatannya penambah amal kebaikan, bahagia. Jadi jangan silau lihat pangkat jabatan ujungnya pada mati itu semuanya, betul tidak? Belum tentu hidup bahagia. Makanya kalau teman-teman ingin bahagia, harus sekuat tenaga keyakinan kita ditingkatkan. Seperti tadi namanya At-Taubah ayat 51 untuk masa depan. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Tuh kalau punya iman tenang. Saudara janji sekarang mau ngasih sesuatu, tapi Allah tidak kehendaki sampai tidak jawab. Sekarang semua yang hadir mau mencelakakan, Allah tidak menghendaki saya celaka tidak? Tes, lempar, pakai HP, pakai botol, pakai apa saja, pulpen, lempar ke sini. Kalau Allah tidak kehendaki badan saya tersentuh sesuatu, tidak akan ada yang kena. Ayo. Berarti Allah tidak menghendaki. Caranya, syariatnya, hati saudara-saudara dibalikan oleh Allah, tidak mau lempar. Setiap hati itu Allah yang membolak-balikan. Ada tidak yang udah mulai pegang-pegang HP ini, tapi di sini terlintas kualat. Nah, orang kurang iman nggak sampai ke sana keyakinan. Selalu takut ini, cemas itu. Kita harus punya rencana terbaik. Kita studi kelayakan, analisa resiko bahaya, semua kita lakukan.
tapi tidak harus jadi cemas. Dua, ciri orang kurang iman adalah terbelenggu oleh masa lalu. Ulangi. Jadi dia tidak bisa move on. Kejadian-kejadian tadi, kemarin, yang lalu terus mengikat hatinya, sedih, kecewa, sakit hati, dendam. Akibatnya hari ini itu gak ternikmati karena kebelenggu oleh yang lalu. Ada seorang turun dari ojek, driver ojek nanya, "Ibu, apa salah saya? Kenapa saya dikasih bintang 1?" Lalu si ibu itu buka helm. "Kamu ingat gak sama saya? Waktu SMA saya bucin sama kamu, tapi kamu menolak cinta saya. Rasakan, ini terbelenggu oleh masa lalu. Zaman SMA ke bawah sampai nenek-nenek, namanya juga bukan jodoh." Bagaimana orang beriman menghadapi masa lalu? Kalau sudah terjadi, memang itu takdirnya. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana tidak terima? Itu tanda terima udah jelas benjut. Orang beriman terima takdir. Nasi jadi bubur terima, sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, jadi bubur ayam spesial. Itu orang beriman. Tidak ada stuck, tidak ada. Dia akan terus move on. Emang udah takdirnya begitu? Takdirnya jadi bubur, tinggal kita evaluasi, kita jadikan bubur ayam ini spesial. Jadi enggak pernah berhenti, maju terus. Enggak ada buang-buang waktu dengan sakit hati, dendam, kecewa, tidak ada. Sakit gigi, terima. Ya Allah, saya terima takdir ini. Sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, "Maaf, hari ini dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saya." Gimana? Ridho lagi, enggak kan? Aduh, tahu gini saya tidak akan pergi. Bagaimana enggak pergi? Udah nyampe. Makanya orang itu enggak buang-buang pikiran, enggak buang, move terus. Itulah orang beriman. Makanya kalau lihat orang kuat iman, enggak pernah menyerah, enggak pernah stuck dalam hidup ini. Sesulit apapun, sepahit apapun, maju. Karena dia tahu apa yang terjadi itu adalah takdir terbaik. Ketipu apapun, pasti ada kebaikan di sini. Kebayang tidak? Mungkin saudara lihat para pejuang Palestina enggak ada takutnya, digempur apapun maju terus, karena baginya tidak pernah ada takdir yang buruk dari Allah. Yang buruk itu salah menyikapinya. Halo, sudah habis belum waktunya? Nah, yang ketiga, ciri orang kurang iman adalah ribet. Kalau wanita namanya bu ribet, kalau lelaki namanya mas ruwet. Ribet aja gitu. Dia pikirannya itu ribet, negatif terus. Karena orang kurang iman di sininya tuh tidak tenang, tidak nyaman. Akibatnya raut muka, tutur kata, gerak-gerik dia tuh bikin gak nyaman. Kerjanya celetak-celetuk dan celetukannya gak nyaman. Komentar aja sedang dikomentari dan tidak nyaman. Kalau nanya pasti pertanyaannya tidak nyaman, nyepet. Kalau jawab, jawabannya tidak nyaman, nyelekit. Segala dikomentari, segala dibahas, tapi bahasanya tuh gak enak, negatif, menyalahkan, mengeluh, mencela. Ini ciri khas orang kurang iman. Persoalan remeh jadi besar, jadi ribet. Kalau orang kuat iman, biasa aja, tunggu mati repot-repot amat, betul ya? Kayak cowok, gitu. Karena bagi kita semua kejadian jadi ibadah. Diberi nikmat syukur, dipuji syukur, dicaci sabar, lapang sempit sama aja, semuanya ujian. Nggak ada yang harus membuat kita jadi panik, galau. Enggak, bagi kita semuanya berpahala, semuanya jadi kebaikan kalau disikapi dengan niat ibadah. Jadi orang yang kuat iman
tenang weh, ajak kalem, gak ribet, sama menghadapi masalah. Saudara pikir Rasulullah punya masalah tidak? Punya tidak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Mudah atau susah? Hasilnya hina atau mulia? Ini yang lagi ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Sok tahu. Ada juga ketemu. Ini masalah orang Indonesia. Mikirin masalah orang lain. Harusnya nggak tahu jawabannya gitu. Berarti saudara suka menyelidiki saya. Hadirin, qadarullah. Alhamdulillah saya juga udah nyobain, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Wah, kalau nggak dicaci maki error nih. Justru caci maki lah sebetulnya yang membuat kita sadar diri. Waktu dipuji mudah lupa diri. Dulu zaman dipuji-puji pesantren Darut ini tidak ada kecuali masjid kecil, ya kan? Bagi yang pernah ke sana, habis sudah dicaci maki di Australia, di mana, turun ke pesantren. Allah yang menitipkan. Justru karena berusaha menyikapi cacian dengan cara yang benar, hasilnya tumbuh pesantren. Jadi tidak bahaya ancaman, penghinaan. Yang bahaya itu salah menyikapi. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena salah jawaban. Serius sama biasa aja. Jadi, nah teman-teman sekalian, masuk di judulnya nih. Jadi bahagia itu, sukses itu kalau punya iman dan amal soleh. Amal soleh. Tadi iman keyakinannya, amal solehnya, ilahnya kebaikan adalah jujur. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jadi orang benar, orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur tracknya itu mengantarkan kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan baik mengantarkan kepada surga. Sedangkan kadhib, dusta, yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada kejahatan-kejahatan, dan fujur yahdi ilan nar, mengantarkan kepada neraka. Semua pasti mati. Yang jujur, yang tidak jujur juga mati. Tapi bedanya yang jujur bahagia, terhormat, selamat. Rekan-rekan, para koruptor itu mati tidak? Kira-kira di dunia bahagia tidak? Jawab. Bukan nggak tahu, pasti tidak bahagia. Karena maling bukan amal soleh. Pasti tidak bahagia, Pak. Itu bukan kira-kira. Nggak tahu, enggak, pasti. Karena maling itu jahat. Jahat itu bukan amal soleh. Ini sederhananya begini. Coba senyum dengan cemberut, mana kira-kira yang bisa bikin bahagia? Jawab, yang bikin emosi, jawab. Perkataan baik dan sopan dengan perkataan ketus dan kasar, mana yang bikin bahagia? Hah? Coba, kalau orang ngomongin kebaikan orang, itu baik sekali ya, sopan, ramah, kerjanya praktir terus, tiap ketemu juga ngasih hadiah, senang kita dekat dengan dia. Kemana enak? Silakan ceritakan kejelekan orang. Belum kita ngomong udah muntah, wajahnya itu jelek. Mana yang lebih bahagia? Marah-marah atau menahan amarah? Marah-marah atau menahan marah? Dendam atau memaafkan? Mana yang bisa bikin bahagia? Senang sedekah atau pelit koret? Jawab. Nolong orang atau nyusahin orang?
berbagi atau maling? Udah standar pada diri kita tuh hadirin, bahwa kebaikan itu membawa bahagia kalau ikhlas. Jadi mimpi ngaco kalau tidak jujur pasti nggak bahagia, pasti. Makanya ada yang nanya, kenapa sekarang jarang di TV? Udahlah, dulu juga sering di TV, nggak ada robahnya ya. Sepanjang Indonesia masih banyak yang tidak jujur, susah bangsa ini maju Pak. Karena tracknya dari jujur dulu, baru baik, baru surga. Sepanjang banyak orang yang tidak jujur, nggak bisa kebaikan. Orang yang tidak jujur itu Pak, kerjanya kalau sehari 24 jam kerja 7 jam, ya mikirin ketidakjujurannya. Udah jadi tuh tidak jujur, misalkan dia berbuat apalah yang tidak jujur ya, waktu lainnya adalah dipakai untuk menutupi ketidakjujurannya. Dan setiap bohong pasti ditutupi dengan kebohongan yang lain. Jadi nyaris nggak kerja. Pejabat yang tidak jujur nggak kerja, karena kerjanya tidak jujur dan menutupi ketidakjujurannya. Udah nggak usah banyak cita-cita di negeri ini. Kita jadi orang jujur, nanti sendiri. Benar? Bayangkan urusan, saya nggak mau ngomongin siapa-siapa ya. Nggak akan nyebut ijazah. Saya umur udah 64 tahun nih Pak. Kalau ada yang nanya ijazah palsu enggak, itu gampang bener. Cari ijazah, nih periksa sendiri. Saudara mau? Sok saya hadiahin ijazah saya buat saudara. Saya udah tua, mau ngapain mikirin ijazah? Mikirin siap-siap jadi jenazah dan siap-siap masuk alam barzah. Ijazah sudah selesai masanya kalau buat orang tua seumur saya. Saudara mungkin masih ada perlu ya kan, tapi asli. Saya nggak ngomongin siapa-siapa, saya ngomongin ijazah. Nanti mikirin jenazah, masuk alam barzah. Sederhana hidupnya. Tapi kan ada sesuatu mungkin jadi ribet ya. Orang jujur kan gak ribet Pak, simpel banget. Misalkan Bapak itikaf, mau kemana Pak? Mau itikaf? Itikaf? Kata istri, mana ada Bapak itikaf, Jumatan aja langka. Justru itu saya mohon tobat, pura-pura. Kalau track recordnya nggak jujur kayak gitu, kemudian mau jujur susah. Lalu dia itikaf, pagi ditanya oleh istri, dari mana aja Pak semalam, keluyuran kemana? Kan udah dibilangin saya itikaf. Nggak percaya, nggak ada remeng-remengnya itikaf. Emang ngerti itikaf itu apa? Benar Bu, alhamdulillah. Gak percaya Pak. Kalau orang yang udah masuk ke jujur yang benar, nggak ribet. Bu, saya itikaf. Kalau ibu nggak percaya, ya nggak apa-apa. Itu bagian urusan ibu dengan Allah. Urusan saya adalah saya itikaf dan saya tahu Allah melihat. Itu masih ada pernah dengar ceramah si Agim di YouTube. Ya nggak apa-apa, tenang aja. Kalau orang jujur benar pasti tenang. Ngapain juga maksa orang harus percaya ke kita, betul tidak? Yang penting kita udah benar. Ujian dari Allah kejujuran kita. Kalau Allah mau nolong, tinggal bilang, ya Allah, Engkau tahu saya itikaf, Engkau juga dengan istri saya nggak percaya. Cuma saya mengerti ya Allah, karena selama ini memang saya nggak bisa dipercaya. Tolonglah jelaskan ya Allah, supaya nggak jadi masalah. Suatu saat mungkin besoknya ibunya belanja sayur, ketemu dengan istri tetangga. Bu, terima kasih ya, sampaikan kepada suaminya. Apa-apaan terima kasih sama suami saya? Karena suami ibu ngajak suami saya itikaf. Nah sekarang sepulang itikaf, suami saya itu jadi berubah, jadi lebih sabar, kerjanya minta maaf sama saya, jadi baiklah. Makasih ya Bu.
Kalau Allah mau kasih tahu, tinggal digerakkan aja makhluknya, betul tidak? Istri jadi tahu nih, pulang ke rumah, Pak, maafin saya Pak, kenapa Bu? Ya saya sudah suudzon. Allah udah ngebela, ujian buat siapa sekarang? Suami. Udah dibela semakin tawadu, bukan makanya dari dulu saya gak soleh-soleh. Harusnya kalau Allah udah nolong, alhamdulillah Bu. Doain baru mulai. Saya mengerti kalau ibu kurang percaya dan saya juga tahu diri Bu, baru mulai begini. Doakan aja ya Bu, supaya benar-benar bisa istiqomah. Oh, so sweet. Nggak ada marah-marah. Orang yang jujur asli itu antar Pak, kecuali jujur acting, misalkan harus bawa beras atau apa tuh, saudara jangan kemana-mana pikirannya, ini korban medsos ya. Orang yang jujur mah anteng weh. Kita tidak harus maksa orang percaya ke kita, betul tidak? Kita jujur bukan untuk dianggap sebagai orang jujur. Kita jujur bukan supaya karir kita bagus. Kita jujur bukan supaya orang lain menghormati kita. Kita jujur, ini amal soleh yang disukai Allah. Belum tentu orang suka ke kita. Rasulullah jujur tidak? Jawab. Nabi Muhammad itu Pak, dengan tracknya ya Pak, sebelum diangkat jadi Nabi usia 40, waktu mudanya itu beliau ganteng, atletis, smart, sangat cerdas. Usia 25 waktu nikah, beliau sudah 16 kali perjalanan ke luar negeri. Yang saya baca begitu, pedagang yang handal, profesional, muda. Nikah dengan Khadijah itu bukan pemuda nikah dengan janda kaya, salah. Seorang profesional muda yang sangat sukses nikah dengan investor. Tetap lebih hebatan profesionalnya ini. Saya suka enak tuh dengar ada pemuda nikah sama janda kaya. Bukan begitu, itu maunya saudara. Jadi tetap lebih hebat dan terhormat Muhammad muda. Aisyah Khadijah punya uang, terhormat juga beliau. Dan track recordnya apa? Sebelum jadi Nabi adalah namanya apa? Al-Amin. Tiap bicara pasti benar, tidak ada perkataan tidak benar. Tiap janji pasti ditepati. Setiap diberi amanah sempurna tertunaikan. Orang nyimpan uang kepada Rasulullah tidak pernah ada ragunya. Ketika beliau membeli barang di Syam dimanapun yang dibeli, tidak ragu, ini pasti pembeli terhormat, baik akhlaknya. Ketika Nabi Muhammad muda punya barang, orang mau beli, tidak ada keraguan, tidak ada tipuan, tidak ada timbangan yang jelek, tidak ada sumpah palsu, bulat hati orang percaya. Baru sesudah umur 40 diberikan jadi Nabi, jadi Rasul. Tracknya jujur dulu. Tidak ada kisah orang yang suksesnya langgeng kecuali pasti jujur ada di sana. Kalau di Indonesia siapa yang dikenal jujur? Jenderal Sudirman. Udah 29 tahun itu Panglima Besar. Enggak ada cacat namanya tentang ketidakjujuran. Benar? Kalau polisi siapa yang paling terkenal kejujurannya? Jenderal Hugeng. Kalau Panglima sesudah Jenderal Sudirman, M. Yusuf. Semuanya dihormati. Wakil Presiden yang dulu ya Bung Hatta. Saudara kenapa sih? Sekali ya. Saya juga tidak boleh lambat. Semua orang yang jujur, dia walaupun jasadnya sudah tidak ada, kejujuran yang akan mengunci kemuliaan akhlak. Lihat yang tidak jujur sekarang, lihat hidupnya aja nelangsa, hina, dicaci maki, nggak ada bahagianya.
Mustahil bahagia orang-orang yang tidak jujur. Saya tempat curhat teman-teman juga yang suka selingkuh. Selingkuh itu singkatan apa, Pak? Udah tahu. Selingan itu. Stres tuh, apalagi yang kurang cerdas, udah ngebohong lupa bohongnya. Wah, punya lebih dari satu pening, jadi nge-WA yang mana? Makanya hidup harus kita pastikan amal soleh yang mengantarkan kita jadi orang baik, tenang, bahagia, rezekinya berkah adalah jujur dan percaya. Serius nih hadirin. Bagaimana supaya jujur? Nah, jujur ini juga bukan jujur acting. Kalau jujur acting tadi ada maunya. Kalau kita jujur sebagai apa? Amal soleh. Ini perintah Allah, jujur. Sidikin. Kalau doa, coba bagaimana doa kita? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengan ini, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya. Siapa? An'amta 'alaihim. Satu, nabiyin, itu orang yang diberi nikmat. Dua, sidikin, di bawah nabi itu orang jujur. Baru syuhada, baru yang keempat solihin. Jadi orang yang diberi nikmat itu ini. Jadi kalau kita doa an'amta 'alaihim jadi nabi udah nggak mungkin. Pilihannya tiga. Yang tertinggi adalah orang yang jujur dan percaya, sidikin, benar, kemudian syuhada, kemudian solihin. Jadi dalam Islam orang yang jujur itu terhormat sekali. Makanya Allah membuatnya bahagia dan selalu harum namanya dan selamat. Ayo rekan-rekan sekalian, nggak usah neko-neko. Sekarang mah licik aja susah katanya. Bekal juga banyak yang gagal karena kurang iman. Coba yang ngebagikan rezeki siapa? Kurang mantap ya. Kita itu diciptakan lengkap dengan rezekinya, Pak. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk melata kecuali Allah menjamin rezeki. Semua makhluk yang hidup, yang melata, Allah jamin rezeki. Sampai kapan? Sampai mati. Cecak, makanannya apa? Nyamuk. Nyamuk punya sayap. Cecak punya sayap tidak? Jawab. Pernah lihat cecak yang stres? Harusnya cecak depresi total. Karena makanan dia terbang semua. Sedang dia ngedaplok. Mana yang hebat? Cecak nyari nyamuk, nyamuk ngedeketin cecak. Jawab. Sebetulnya nggak rumit-rumit amat kalau cerdas ini. Cecak nempel di sini, nyamuk pasti di got depan atau cari got yang lain. Kesini. Memang cecak bergerak, tapi gerakan cecak tidak seberapa dibanding dengan gerakan nyamuk. Jadi aslinya cecak nyari rezeki, rezeki ngedeketin cecak. Jawab. Penting ini hadirin, jawab. Memang bergerak, tapi ya basa-basi lah supaya otot pentul, berjalan-jalan, habis olahraga ringan lah ya. Tetap rezeki yang menjadi. Apa cuma cecak? Tidak. Kita juga sama. Waktu janin di rahim ibu dulu, waktu kita jadi janin, ingat nggak? Enggak. Kalau nyebut ingat, bohong. Waktu kita janin di rahim ibu, rezeki kita ada atau tidak? Cukup tidak? Yang mantap jawabnya.
Janin nyari rezeki, rezeki ngedeketin janin. Otak kita belum jadi, rezeki udah ada. Sel sperma dengan sel telur bertemu, berkembang, itu pasti pakai energi, pakai rezeki. Belum jadi apa-apa, rezeki udah ada. Bedanya 4 bulan, 120 hari ditentukan jumlahnya. Jadi nggak mungkin saudara jadi kaya semua. Walaupun kursus menjadi kaya cepat, tetap yang kaya yang ada di kursus. Saudara mau sesuai aja model. Jangan ngebet, ya relax aja. Kalau udah tahu ilmunya, masya Allah, nggak gitu. Alhamdulillah, qadarullah, saya dititipi anak 11, cucu 20, karyawan 1.400, biasa aja. Dan semuanya juga Allah yang menjamin. Jadi kalau baru punya anak 1, ya nggak usah pakai 11 kok. 9 bulan kirain ibu cukup membesar, gak kemana-mana, gak ngomong apa-apa, gak mikir rezeki, cukup sempurna. Lahir kita ke dunia. Waktu janin pakai licin nggak? Jawab. Boro-boro licin, licin juga nggak ngerti. Jadi bayi. Manusia adalah makhluk primata yang paling lemah dibanding monyet. Lahir langsung lari dia. Kita 10 bulan. Makanya kalau ada yang nyebut monyet bro, ingat dia duluan jalan daripada kita. Harus tersinggung. Waktu kita bayi, tidak ada tenaga, tidak ada ilmu, tidak ada pengalaman, pasti tidak ada ijazah ya. Rezeki ada tidak? Jawab. Ada tidak? Cukup tidak? Mana yang hebat? Bayi nyari rezeki, rezeki ngedatangin bayi. Langsung ada air susu itu. Harusnya kalau saudara mau stres dulu waktu bayi, nggak bisa apa-apa. Sekarang malah stres, pasti kurang iman, bukan kurang rezeki. Dulu kita nggak bisa apa-apa. Allah siapkan air susu ibu, tapi ada ibu-ibu melahirkan, tapi tidak mengeluarkan air susu. Di mana masih bayi? Mati tidak? Ini gimana ya? Kenapa sih rumit-rumit amat? Sapi. Benar? Susu formula itu kan sapi, betul tidak? Jadi gimana nih? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Jawab. Bukan ketawa, jawab hari ini. Hah? Sapi ngedeketin bayi? Yang benar. Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan air susunya. Ngapain susu? Coba tingkatkan ya kecerdasan. Sama lu perasaan dari. Jadi bayinya di Cilandak, sapinya di Selandia Baru. Demi Allah bekerja bersih, diperah oleh peternak, dibawa pakai tanker, dimasukkan ke pabrik, diolah, jual supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol. Demi Allah tulis. Sudah makan belum? Siapa yang nanya makan siang ya? Dia berdoa atas wajahnya melangsa begitu, mikirnya nggak ada aja. Kita kan makan sudah makan sudah, itu bulat hidup tuh. Ini mah hidup itu dia nggak ada. Pantesan wajahnya merah begitu. Sudah makan sudah tadi pagi. Iya, waktu tadi pagi kita makan
Berapa langkah menuju meja makan? Berapa langkah? Lihat makanan yang di meja makan. Berapa ratus ribu langkah dia mendekat ke meja kita. Beras dari Cianjur, garam dari Madura, ikan dari Jatiluhur, sambal itu makanan termewah, ada cabenya dari gunung mana, jeruk purutnya dari kebun mana, cabenya dari mana, terasinya dari udang dari Samudra Hindia. Tiap hari, puluhan tahun, rezekinya dari kita. Masya Allah. Gak mungkin kita takut kurang rezeki. Sampai mati kita akan dapat rezeki. Rezeki itu baru berhenti kalau kita mati. Ada nyawa, ada rezeki. Kita tidak disuruh nyari rezeki, tapi jemput rezeki. Yang dicari itu keberkahannya dengan kerja yang benar, jujur. Itu koruptor dengan orang jujur sama, yang ngasih rezekinya Allah. Maling, begal, garong sama, tapi mereka pasti menderita, pasti menderita. Enggak ada tenang, enggak ada bahagia. Hasil korupsi dimakan. Tahu tidak kalau makanannya haram apa? Di dalamnya mengalir yang haram, otak haram, hakul yakin dia pasti mikir pengen zina terus, karena zina haram. Kalau makanan haram, nanti dia bakal mabok, dia akan melakukan yang haram-haram lagi. Hidupnya begitu dan selalu galau, resah, selalu takut tidak kebagian, jadi kayak monyet. Terus saja sampai tua juga maling terus semua. Miskin di sininya, nggak tahu halal amin. Lama-lama tua pasti sakit-sakitan, kolesterol dinaikin, asam urat, diabetes, bangun nggak enak, tapi bangun balik lagi. Sampai kemarin saya dengar itu KPK menangkap anak seorang gubernur dengan yang nyuapnya ditangkap. Harusnya gubernurnya juga ditangkap, tapi nggak bisa dan nggak ada yang mau nangkap karena udah keburu meninggal. Itu dibawa kemana hasil korupsi itu sebanyak itu? Dibawa kemana? Saudara mungkin belum nyobain, tua saya udah nyobain 64 ini ya. Januari besok saya 64. Kalau umur Hijriah saya udah 66 tahun. Udah 3 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW ketika wafat. Beda dibanding dulu. Tidak seperti dulu ya, karena puncaknya kita kan umur 30. Makanya koruptor udah tua masih maling itu bodoh luar biasa. Dia nggak akan bahagia dan nggak bisa menikmati. Katanya hasil korupsinya disimpan di Afrika Barat Daya. Oh, kapan dia ke sana? Makan kalau udah tua gini dikit deh. Ini nggak boleh berlebihan naik. Kemarin ada yang ngirim durian 20. Saya cuma bagian hitung. Bagikan beres. Nggak mau saya makan durian banyak. Naik asam urat. Makanya bekerja adalah ibadah, jujur adalah ibadah. Jujur saja, ketemu kok. Apa yang untuk saya akan pindah ke saudara, apa yang untuk saudara enggak juga pindah ke saya. Kalau saudara ceramah di daerah itu suka disuguhin segala macam. Di kampung ada nanas, ada pisang. Terus kapan makannya ya kan? Saya kan ceramah. Masa sampai ceramah ngupas nanas? Udah selesai ceramah, salaman pulang, kan ini yang makan. Saya kan tahu. Saya udah hafal ya kan. Ceramah-ceramah gitu juga biasanya ada kalau lagi subuhin makan. Wah segala ada. Saya udah tahu itu makanan panitia ya kan. Memang untuk menjamu kiai, aslinya menjamu mereka sendiri. Saya tidak tahu.
pulang dari kampung kalau ceramah di desa tuh, ngomong pelit ini itu jekpol pakai. Saya cuma bagian ngangkut, dibagiin ke santri ceramah apa kalian. Memang begitu rezeki, cuma lewat biasa aja. Sing jujur ya, jangan pakai licik-licikan, pasti nggak bahagia. Gimana masalah di rumah tangga? Udah habis belum waktunya nih? Kalau kalau belum jujur aja. Ini penutup untuk rumah tangga di kantor, jujur ya, nggak usah pakai licik, ketemu kok. Kalau saudara lagi kesempitan rezeki, jangan mikir jalan tidak jujur, percuma. Saudara licik yang ngasih Allah, saudara tidak licik Allah yang ngasih. Ini amalannya ya, bersamaan dengan kerja yang bagus, maksimal. 5 amalan supaya saudara tetap terjamin terus. 1, selalu berbaik sangka ke Allah. Sesulit apapun, husnuzon. Ana inda dzanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hamba. Punya utang, yakin Allah akan bayar. Kos-kosan sudah mau habis, yakin Allah udah tahu, Allah udah kasih rezeki. Nggak usah lagi. Ini saya ada beberapa yang tunanetra. Saya memang tunanetra, saya mau nikah, yakin Allah nyukupin. Ada yang mau. Biayanya kurang, yakin bener juga datang. Husnuzon. 2, sholat. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat berantakan, hidup berantakan. Kita tuh diciptakan untuk sholat. Ibadah utamanya sholat. Di antara sholat ke sholat diisi dengan ibadah lain, yaitu kerja, ngurus keluarga, belajar, olahraga. Itu niat benar, caranya benar ibadah. Jadi kerja di sini bukannya di uang, jemput rezeki yang dicari keberkahannya, nilai pahalanya. Asal sholatnya bagus. Kalau sholatnya bagus, nanti tenang. Nanti ada, gak usah risau. Allah udah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Sholat tepat waktu kayak gini, berjamaah di masjid, malam tahajud. Sholatnya bagus, maka hidupnya bagus. Itu rumus. Kalau orang berantakan hidupnya, pasti sholatnya berantakan. Tapi kenapa? Itu koruptor, ada yang sholat, pasti kacau sholatnya ya. Karena kalau benar, tidak akan korupsi, pasti ngerek. 3, sedekah. Jangan pernah ada hari tanpa sedekah. Karena ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Pasangan dari sholat itu sedekah. Kalau orang sholatnya bagus, pasti senang sedekah. Kalau orang sholatnya jelek, pasti pelit. Kenapa? Karena pelit itu namanya keji. Fahsya sedang sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sedekah itu penolak bala. Sedekah itu mana qasad shadaqatun mimma. Enggak akan pernah bisa kurang harta orang yang sedang sedekah. Tes, punya uang 2 lembar 120.000, jujur yang mana yang disedekahkan? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Jawab. Ternyata 3 lembar 125, yang jadinya yang mana nih? Kelihatan hasilnya. Ya Allah, ternyata 4 lembar 127. Boleh bukan? Pernah saya lagi pengajian begini, kotak infak lewat ke seorang karyawan, keluarin uang 2 lembar 100.000 dan 1.000. Dia mikir, akhirnya dia putuskan 100.000 dia lipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1.000 dimasukin ke kotak infak. Baru juga begitu, tiba-tiba ada kakek-kakek nyolek dari belakang. Apa kayak kasih uang 100.000. Nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan keren. Infaknya 100.000, nyindir nih, masukin. Baru juga masuk, dicolek lagi. Apa sih kek? Itu jatuh dari saku. Siap-siap kalau saudara pelit ya. Sedekah, terutama pagi ya.
Karena sedekah pagi itu sedekah kita jadi kehidupan buat orang. Kalau ada yang miskin gara-gara sedekah, catat berapa sedekah saudara, kasihkan ke saya catatannya. Ya cukup dikasih aja. Silakan baca ya. 4. 1. Husnuzon. 2. Perbaiki sholat. 3. Sedekah. Pokoknya yang keempat ini pasangan dari jujur ya. Yang keempat baca Quran. Rumusnya sederhana. Makin banyak baca Quran, makin dimudahkan segala urusan. Karena Quran itu mukjizat Rasulullah yang ada sampai sekarang. Satu huruf Quran itu satu kali 10 kebaikan. Itu zikir yang sangat dahsyat walaupun kita belum ngerti. Kalau kita ngerti, kita tambah hidayah. Percayalah Pak, kalau rumah sering berantem, itu rumah pasti jarang baca Quran. Bacakan Al-Baqarah, jin tidak masuk, sihir tidak mempan, setan pergi. Karena ada suami istri berantem terus, gimana kami baca Al-Baqarah dua-duanya? Benar Pak, nggak pernah berantem karena panjang bacaannya. Allah tolong bukakan hati. Ini serius. Yang jauh dari Quran, rasakan saja sempit hidupnya, nyesek. Baca Quran. Yang terbata-bata 2 pahalanya, pahala baca dan pahala belajar. Yang sudah lancar baca Quran bersama mereka. Dan yang terakhir, yang kelima, mendampingi perilaku jujur kita dimanapun berada adalah istighfar. Kalau Bapak ingin rezekinya, dia perlu dicukupi Allah, istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, Allah akan menang, hati ini tenang, segalanya segini hilang. 2. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, selalu ada jalan keluar, ada aja, apa aja ada jalan. Allah dah janji. 3. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Jam 1 ya, kalau itu harus diurus ya. Terima kasih kepada ada direksi di sini. Terima kasih bapak-bapak yang diberi amanah ngurus perusahaan di dunia ini. Niatkan kumpul di sini bisa kumpul di surga ya. Sing jujur, bicara jujur, bekerja jujur, berbuat jujur, nggak usah kepikiran rezeki. Ketemu kok dengan rezeki kita. Demi Allah kita sudah ada rezeki. Tidak usah cari yang batil. Allah tahu keperluan kita. Tadi sudah saya ceritakan, di rahim saja sampai sekarang nggak pernah kurang. Pastikan baik sangka, sholat, sedekah, baca Quran dan istighfar sebanyak-banyaknya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau telah dengarkan apapun yang terucap. Pujakan pada diri kami ilmu yang menguatkan iman. Jadikan kami menjadi orang yang hakul yakin kepadamu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami nikmatnya sholat yang khusyuk. Dan berikan kepada kami rezeki yang cukup, berkah, cukup, dan nikmatkan kami bersedekah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami ada. Ya Allah, akramkan kami dengan Al-Quran. Berikan kepada kami kemudahan memahami dan mengamalkannya. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa kami. Basahi lisan ini dengan selalu menyebut nama. Ya Allah, jadikan kesibukan bekerja kami jadi amal soleh kami. Jadikan berkah rezeki yang halal berkah bagi keluarga kami. Berkahi usaha yang Kau tunjukkan ini ya Allah. Lindungi dari bala, fitnah, wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih, mohon maaf, sampai jumpa di medsos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.